Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran prakarya. Bapak akan mempraktekkan yang kita janjikan kemarin itu adalah kita membuat lampu yang nyalanya bergantian atau yang disebut dengan flip-flop. Adapun rangkaiannya, mari kita gambarkan dulu rangkaiannya. Karena flip-flop itu mempunyai dua pasang, transistornya dua, resistor untuk memberikan tegangan pada basis juga dua, resistor untuk memberikan tegangan pada kolektor juga dua. Jadi ini berpasangan. Mari kita lihat di sini gambarnya, gambar rangkaiannya. Ini adalah LED-nya. Di sini satu lagi transistor seperti itu. Ini adalah groundnya, disatukan juga boleh, nggak masalah. Ada resistor untuk memberikan tegangan pada kolektor. Di sini basisnya, ada resistor yang memberikan tegangan pada basis. Satu lagi karena berpasangan, satu resistor untuk memberikan tegangan pada kolektor. Sekarang satu lagi resistor yang memberikan tegangan pada basis. Kita tarik, ini adalah PCC-nya, tegangan untuk memberikan ke kolektor. Ini adalah positif. Mengapa? Karena ini yang kita pakai transistornya adalah jenis NPN. Dapat kita lihat di sini tanda panah emitornya adalah keluar. Ini adalah jenis NPN. Kita menggunakan tipe BC574. BC574. Sekarang ada dua pasang kondensator. Kita pasang dari kolektor ke basis. Lengkungkan di sini seperti ini. Kita cross ke sini untuk memberikan bias basis pada transistor 2. Ini transistor 1, TR1, transistor 1. Nah, sekarang kita memberikan tegangan bias pada transistor 1. Sorry, ini tadi seperti ini. Kita cross, seperti itu. Ini tandanya sebetulnya tidak berhubungan. Ini juga harusnya ada. Nah, kita tidak saling kontak, tidak saling connect gitu. Seperti itu. Ini besarnya berapa? Ini besarnya sekitar 470 ohm. Kalau yang ini sekitar 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Ini 10 kilo ohm. Ini 470 ohm. Saya pakai di sini berapa tegangannya kita? Sekitar 6 volt. 6 volt. Ini adalah LED. Ini LED juga. Ini anoda, ini katoda. Ini anoda, ini katoda. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, seperti ini rangkaiannya. Seperti ini rangkaiannya. Ini transistor 1, ini transistor 2. Berikan lingkaran juga. Seperti ini. Ini adalah C1. C1 berapa besarnya? 470 mikro saja. 470 mikro.
470 mikrofarad di sini. Di sini juga C2-nya 470 mikrofarad juga. Ini. Boleh nggak diganti-ganti? Boleh. Lebih kecil kapasitasnya, nanti kedipan lampu ini juga akan lebih cepat. Jadi cepat mengosongkan dan cepat mengisi. Tapi kalau misalkan nilainya bagaimana kalau misalkan 1000, nah agak lambat nyalanya. Nanti kita coba-coba nanti ya. Nah, sekarang coba perhatikan cara kerjanya adalah ketika nih saya on, masuk listrik ke sini, masuk arus listrik, ya kan? Sekarang masuk ke kolektor transistor 2 atau masuk listrik ke kolektor transistor 1. Anggap saja ini sudah terisi lebih duluan gitu. Ini terisi, maka arus listrik akan memberikan bias basis pada, saya ulangi, saya on, arus listrik masuk ke sini, berarti mengisi elko 1. Kalau sedang mengisi berarti di sini tidak ada, berarti transistor ini tidak mengalirkan arus, tidak short ini, sehingga ini padam, lampu ini padam. Nah, ketika ini ngisi, sebetulnya dia sedang melepaskan, yang ini sedang melepaskan. Kalau melepaskan arus berarti memberikan tegangan bias pada basis ini, sehingga transistor 2 ini keadaan short atau arus dari PCC melalui R ini langsung ke sini melalui emitor, sehingga lampu ini nyala. Nah, ketika ini melepas tadi berarti sama dengan mengisi ini, sehingga lampu ini nyala. Kalau ini mati, ini nyala. Itu akan selalu bergantian seperti itu. Referensinya banyak seperti yang sudah Bapak sampaikan di kolom materi kemarin. Silahkan baca kembali bagaimana cara bekerja sebuah rangkaian lampu yang berkedip-kedip. Lampu ini atau rangkaian ini bisa diaplikasikan dari berbagai macam rangkaian. Contoh sederhananya, misalkan kita mau membuat lampu sen mobil, lampu sen motor, itu yang paling sederhananya. Terus atau misalkan kita membuat untuk lampu traffic light gitu. Dan ini sebetulnya adalah rangkaian dasar dari sebuah teknologi yang kita rasakan canggih sekarang ini. Ini adalah rangkaian dasarnya, rangkaian dasar daripada teknologi tentang elektro. Baik, kalian pahami bahwa ini ada lengkungan ini, artinya jalur ini dengan jalur ini tidak saling berhubungan. Saya berikan tanda seperti bisa saja seperti ini. Kalau misalkan ada jaringan yang seperti ini misalkan. Nah, antara A dan B ini terhubung nggak? Belum tentu. Kalau lawannya misalkan di dalam satu rangkaian itu ada seperti ini. Ini A, ini B. Kalau ini jelas, ini berhubungan antara penghantar A dengan penghantar B, ini saling berhubungan. Jadi connect di sini. Berarti yang ini tidak. Antara A dan B berarti ini tidak terhubung gitu. Nah, kalau yang seperti ini jelas tidak terhubung. Tapi kalau ini kemungkinan terhubung atau kemungkinan tidak. Tapi kalau ini lawannya ini adalah terhubung. Ini adalah terhubung. Kalau di dalam satu rangkaian ada ini seperti ini, tetapi ada juga yang pertemuannya seperti ini. Berarti ini adalah terhubung gitu. Ini adalah terhubung antara A dan B. Tapi kalau ini lawannya ini adalah tidak terhubung gitu. Itu untuk pemahaman membaca rangkaian nanti ketika kita membaca sebuah rangkaian.
nanti kita ulas kembali. Nah, mari kita praktekkan sekarang bagaimana sebuah rangkaian itu sudah Bapak pasang di sini sesuai dengan ini, sesuai dengan rangkaian ini. Pertama-tama kita pelajari dulu tentang transistornya ini. Transistornya berapa ini? Bisa kalian lihat nggak, ini sangat kecil sekali. Ini transistornya kecil sekali. Ini BC, tipe BC 574, 572, boleh saja gitu. Pak, bagaimana kalau misalkan diganti transistornya dengan tipe PNP? Kalau ini kan NPN, PNP boleh saja, nggak masalah. Cuma mungkin nanti akan dibalik, ini dibalik, ya. Ini PCC-nya juga dibalik, gitu. Tinggal dibalik-balikan saja. Nah, ini juga dibalik elko-nya, ya. Cara mengukurnya seperti kita lakukan kemarin. Ini pada posisi ohmmeter, pada posisi 1 kali, ya. Ini kelihatan nggak ya kalian? Terus ampermeter nunjuk nggak? Tidak. Kalau di sini, nunjuk nilai. Berarti kalau ini hitam di sini, terus kita pindahkan sekarang yang merah di sebelah sini, begitu. Ampermeter bergerak juga. Dipastikan yang tengah ini adalah basis. Ini penting sekali. Kalau nanti tidak tahu mana basis kolektor emitornya, ya nggak bisa membuat rangkaian ini, nggak bisa. Kecuali kalau misalkan ada keterangan, ya. Tapi kan jarang sekali ada transistor yang memberikan keterangan bahwa itu adalah basis, itu adalah emitor misalkan, atau kolektor. Nah, saya ulangi, di sini gimana? Nunjuk nggak? Tidak, ya kan? Hanya ini nunjukkan nilai, saya pindahkan juga, ya kan? Nah, ini sekarang di sini, ini nunjuk nilai. Dipastikan yang tengah ini adalah basis. Nah, sekarang kolektor emitornya mana? Kalau ini basis, ini pasti kolektor. Jadi basis kolektor. Lantas ke sini adalah emitor. Jadi kalau misalkan ini basis nih, kalau ini basis kolektor emitor. Bagaimana Pak kalau ini kolektor? Kalau ini basis kolektor emitor. Bagaimana kalau ini basis tetap ini basis kolektor emitor gitu. Nah, kalau ini basis kolektor emitor gitu. Walaupun nanti akan Bapak kasih tahu diukur, ini basis, ini kolektor, ini emitor gitu. Kalau misalkan di dalam 3 pilihan sudah 2 yang diketahui, tentu sisanya adalah tentang sesuatu gitu. Jadi istilahnya begini, kalau ini sudah diketahui ini basis, ini kolektor, ya pasti ini emitor gitu. Gitu maksudnya. Saya ulangi, ini yang hitam di sini ke sini nunjuk nggak? Ampermeter menunjuk nilai di sini, menunjuk nilai gitu. Sehingga ini disebutnya basis. Nah, kalau ini sudah diketahui basis dan ini kolektor, mari kita pasang lagi di sini. Mari kita pasang di sini. Ini basis, kolektor, emitor. Ini basis, ini kolektor. Ini emitor. Ini basis, kolektor, emitor. Basis. Mudah-mudahan kalian bisa lihat nih. Basis kemana? Kita basis. Taruhlah ini transistor 1 nih. Transistor 1. 10 kilo ohm. 10 kilo ohm itu warnanya apa? Coklat. Nah, ini. Coklat, hitam, oranye. 10 kali 1000. 10.000. Oke.
coklat hitam oranye 10 kali 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi 10 kali 1000 ya 10.000. Ini. Nah, ini nih, ya sorry. Coklat hitam oranye 10.000 atau 10 kilo yang ini. Gitu. Kemana? Ke basis. Ya. Sekarang yang satu lagi ini 470. Kuning, ungu, apa hitam? Kuning 47, ungu 7, 47 kali. Oh bukan hitam, ini coklat. Coklat itu 10 pangkat 1. 47 kali 10, 470. Ini juga sama. 10 kilo 470, 10 kilo 470. Yang 470 ke kolektor, yang 470 ke kolektor, gitu. 470 ke kolektor. Mana kolektor ya? Tadi yang di pinggir ini. Ya. Tadi yang di pinggir ini, 470 ke kolektor. Oke. Yang ini juga sama. Jadi pemasangannya sama persis ini dan ini, gitu. Nah, sekarang ada ini, apa ini? Nah, elko yang ini atau elko yang ini negatifnya, positifnya masuk ke kolektor atau masuk ke kolektor dan resistor satu ini, resistor yang 470 ini di sini, oke, di sini. Nah, jadi di sini ada 3 titik, kolektor transistor 2 dan resistor ini nyambung di sini. Ini positifnya, ini positifnya ini. Di sini positifnya, ini kutub positif, ini kutub negatif. Negatif ada tanda nih, ada tandanya di sini. Elko ini ada 2 kutub, kutub negatif dan kutub positif. Positifnya masuk ke kolektor, positifnya masuk ke kolektor ini. Oke, masuk ke kolektor. Emitor, negatifnya, negatif elko ini masuk ke, karena di sini masuk ke basis transistor 1. Basis transistor 1 ini. Masuk ke basis transistor 1. Saya ulangi. Ini nyambung, ini dari sini ke sini nyambung, terhubung maksudnya. Yang ini dengan ini tidak, tapi yang ini ke sini terhubung. Saya ulangi nih, papan ini ya. Jadi ini nyambung, ini dengan ini tidak. Nah, sekarang apakah ini nyambung ke sana? Tidak. Nyambungnya adalah dari atas ke bawah ini. Ya, dari atas ke bawah. Nah, sehingga kalau misalkan ini terhubung ke sini, ya tinggal masukkan saja kawatnya dari sini. Kawat apa ini? Ini jumper atau penghubung, ya kan? Penghubung. Nah, tadi dari kolektor positifnya masuk negatif, kolektor positif masuk negatif, masuk ke basis, ini basis transistor ini. Oke. Dan sebaliknya sekarang elko yang ini positifnya di kolektor. Nah, ini kolektornya, positifnya di kolektor atau di R470 itu ini, RD470 itu ini. Ini negatifnya, negatif elko ini masuk ke basis transistor 1, masuk ke basis transistor 1. Saya hubungkan dengan kawat ini. Ini kawat-kawat ini nih. Saya hubungkan dengan kawat ini, masuk ke basis ini. Mana kaki yang di tengah? Kaki yang di tengah. Sayang kecil-kecil sekali di zoom atau ini bisa kalian jelas melihatnya. Mudah-mudahan kalian bisa melihatnya dengan jelas, ya. Ya idealnya sih apa ya maksudnya? Satu orang satu dipraktekkan karena ini sebetulnya murah. Ini murah. Berapa ini? Sebanyak ini cuma habis 2.000-an lah. Habis 2.000 ini. Ini 2.000, taruhlah 2.500 gitu. Ini 2 transistor, 2 elko, 4 resistor, 2 LED gitu. Ini 2.500 lah. Kalaupun mau dipraktekkan ya silakan saja, gitu.
Nah, nanti kalau pas dipraktekkan kamu ada kesulitan ya bisa didiskusikan, bisa dibaca kembali dari rangkaian ini. Asal sesuai dengan rangkaian ini pasti jalan gitu. Pak, bebas nggak pakai transistornya? Boleh asal sama gitu. Terus jenisnya NPN atau PNP boleh, asal nanti PNP emitor lebih positif gitu aja. Kalau ini kan NPN kolektor lebih positif gitu. Nah terus ada orang LED-nya ini, LED ini dipasang di sebelum kolektor, bisa nggak? Bisa saja, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, berarti ini emitornya langsung ke ground. Ini ground ini. Ini ground ini. Atau negatifnya. Itu. Coba kita sekarang berikan sebuah arus dan tegangan. Bagaimana? Kalau tidak ada perubahan tadi ketika saya rubah. Nah, ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Nah, ternyata seperti ini. Ya. Udah jalan. Rangkaian dasar seperti ini untuk apa? Banyak sekali, dan pengembangannya luar biasa gitu. Teknik digital karena nanti ada flip-flop jenis apa gitu kan. Bahkan menyimpan data juga akan seperti ini dasarnya dari rangkaian ini, dari rangkaian flip-flop ini. Rangkaian yang yang kuno, tapi memang ini dasar dari sebuah teknologi yang bisa kita rasakan sekarang gitu. Atau yang seperti Bapak sebutkan tadi, diaplikasikan untuk hal-hal yang sederhana, ya membuat lampu sen motor misalkan, mobil, ya. Dan banyak kita aplikasi itu yang sederhana. Kalau yang lebih canggihnya nanti akan bisa beberapa ratus, bahkan mungkin beberapa ribu rangkaian flip-flop ini di dalam satu chip atau di dalam satu IC gitu. Pak, bagaimana kalau misalkan sekarang ini dibedakan? Ampun, itu sangat mudah. Kalau ini merah, ini putih, ya nggak masalah, boleh-boleh saja gitu. Atau ini hijau, boleh-boleh saja. Terus yang berikutnya, kalau kita ganti nilai kondensator ini, nilai elko ini dengan yang kapasitasnya lebih kecil, bisa saja. Cuma nanti dampaknya akan lebih cepat. Pergantian mati nyalanya. Bagaimana kalau ini kan 470, kita misalkan 1000, bisa, tapi nyalanya lama, matinya juga lama gitu, lebih pelan gitu. Kalau misalkan kita coba satu saja elko-nya kita ganti. Kita coba saja kan, kita cabut elko-nya, apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Ini lebih kecil, kapasitasnya lebih kecil. Nah, apa yang terjadi? Si ini lebih cepat dan ini lebih cepat tuh. Ini berkedip, cuman kelihatan nyala terus, padahal dia juga ikut berkedip gitu. Itu perubahannya. Di satu saat butuh nggak kenyataan atau kejadian seperti ini? Mungkin saja. Ini misalkan, nah ini terjadi nyala dua-duanya misalkan, ya. Nah, pasang kembali yang tadi itu. Banyak hal. Bagaimana kalau misalkan kita ganti resistornya ini bukan 10 kilo, misalkan 100 kilo, bisa.
akan memberikan dampak pada lama cepatnya nyala dari sebuah LED ini. Akan mempengaruhi kecepatan pergantian nyala dan matinya sebuah LED ini. Kalau dirubah nilainya baik elko maupun resistornya. Nah, kalau misalkan mau dirubah ini pakai trim pot, jadi bisa dicun gitu. Bisa saja. Sekali lagi, Pak ini 6 volt, bagaimana kalau 3? Bisa, boleh 3 volt. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan 12 volt? Boleh saja. Ya. Kenapa tidak gitu? Karena ini adalah sebuah eksperimen, jadi silakan aja mau dirubah-rubah silakan saja. Ya. Atau digabung-gabung dengan rangkaian ini juga dengan rangkaian yang lain, silakan, dan memang harusnya seperti itu. Nanti akan menemukan sesuatu yang baru gitu. Karena pada prinsipnya orang-orang yang menekuni teknologi itu seperti itu. Jadi tidak tabu dengan avometer, tidak tabu dengan solder gitu. Karena ini menarik sebetulnya. Sesuatu yang mungkin kan kalau misalkan kita pakai tangan kita mengganti-ganti nyala matinya ya sebegitu repotnya. Ya. Tapi kan kalau secara elektronik dalam sebuah rangkaian seperti ini kan seperti itu. Atau kita sering menemukan di sebuah jalan ada lampu traffic light yang hanya sekedar untuk memberikan warning pada pengendara gitu. Atau yang di turunan panjang dia ada lampu yang kedip-kedip kuning gitu. Itu memberikan sebuah peringatan bahwa kurangi kecepatan atau apalah maksudnya kan gitu. Sering kita lihat seperti itu. Rangkaiannya seperti ini. Bagaimana kalau untuk hiasan-hiasan? Nah ini ada yang mungkin dalam sebuah hiasan ada lampu yang seperti berjalan gitu. Itu hanya sekedar memainkan ini saja sebetulnya. Ya, hanya memainkan ini. Tetap rangkaiannya seperti ini. Atau ada lampu yang nyalanya satu gitu. Nyala lama, mati lama, ganti lagi, kedip-kedip lagi. Nah, tinggal mengatur ini saja. Nah, sekarang memang sedang banyak-banyaknya itu variasi-variasi dari lampu LED ini. Apalagi di sepeda motor atau di mobil, atau juga mungkin kalian sering melihat di jalan-jalan yang jualan-jualan variasi-variasi untuk kendaraan seperti ini. Kebanyakan adalah menggunakan rangkaian-rangkaian flip-flop seperti ini. Itu mudah-mudahan kalian penasaran dan mudah-mudahan kalian ingin mempraktekannya, silahkan, dan modalnya sangat murah sekali. Taruhlah 2.500, taruhlah 2.500. Apalagi kalau beli banyak itu lebih murah gitu. Nah, Bapak menggunakan sumber yang sudah kita buat waktu itu adalah adaptornya ini. Ya, sekali membuat ya untuk berbagai proyek itu maksudnya. Ya. Dan masih ada waktunya seperti yang Bapak janjikan kemarin, ada untuk ulangan harian. Nanti di sebelahnya nanti di kolom tes nanti isi tentang apa? Ya sampai tentang flip-flop ini. Dari adaptor, dari cerita resistor dan segala macam. Bagaimana resistor bagaimana transistor kemarin bekerja, bagaimana SCR kemarin bekerja sudah saya praktekkan kemarin. Mudah-mudahan praktek-praktek berikutnya lebih menarik dan Bapak lebih mempersiapkan materinya. Dan maaf ini masih kita belum punya studio yang mungkin kalian tidak terlalu tertarik, tidak terlalu menarik seperti ini. Beda dengan yang lain. Ya segala sesuatu berjalanlah dari hal-hal yang sederhana. Itu saja. Selamat mengerjakan tesnya. Ya mungkin hanya 10 lah, hanya 10 soal saja. Bapak tidak akan banyak-banyak. Oke? Sehat-sehat saja ya. Jaga kesehatan. Oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.